Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Pratama Fafi dengan NPM 2510630030028 dari Prodi D3 Akuntansi dari kelas 2B. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester di mata kuliah Pendidikan Agama. Dalam kesempatan ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Di video kali ini juga saya akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi. Topik ini tuh penting karena sebagai Muslim, kita tidak hanya dituntut profesional secara ilmu, tapi juga memiliki nilai spiritual dan moral dalam bekerja, termasuk di bidang akuntansi. Ada beberapa poin yang saya akan bahas, yaitu yang pertama, penerapan rukun Islam dan rukun iman dalam akuntansi. Yang kedua, peran akidah dalam membentuk karakter. Yang ketiga, akhlak dalam profesi akuntan. Yang keempat, paradigma dalam Islam dalam hubungan kerja. Dan yang terakhir, konsep ijtihad dalam menghadapi era digital. Oke, mungkin kita langsung saja. Mari ke pembahasan yang pertama. Untuk soal yang pertama, yaitu penerapan rukun Islam dan rukun iman dalam praktik akuntansi. Saya mengambil konsep rukun Islam adalah amalan dan rukun iman adalah keyakinan. Keduanya menjadi dasar etika dan perilaku. Untuk rukun iman, saya tidak mengambil semuanya, hanya beberapa saja. Yang pertama, iman kepada Allah. Artinya menyadari bahwa segala tindakan itu diawasi. Akuntan itu tidak akan memanipulasi data karena takut kepada Allah. Selanjutnya, iman kepada malaikat dan hari kiamat, yang artinya menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kejujuran karena laporan keuangan akan dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, rukun Islam. Di sini ada sholat, artinya melatih disiplin, ketertiban, dan konsentrasi dalam mencatat sesuai waktu dan aturan. Yang kedua yaitu ada zakat, artinya mengajarkan konsep keadilan, distribusi kekayaan, sehingga akuntansi tidak hanya fokus laba, tetapi juga fokus pada kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada puasa, yaitu kita ini melatih pengendalian diri atau self-control agar tidak tergoda melakukan kecurangan atau korupsi. Kesimpulannya yaitu akuntan yang beriman akan bekerja dengan berintegritas tinggi karena melihat pekerjaan sebagai ibadah, bukan hanya sekedar mencari nafkah. Untuk soal yang nomor kedua, yaitu integrasi akidah dalam tauhid, risalah, dan akhirat dalam praktik pendidikan karakter. Konsepnya yaitu akidah membentuk cara pandang seseorang. Tauhid yaitu mengajarkan kita menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Berkuasa. Ini tuh mengajarkan kita bahwasannya kekuasaan dan jabatan itu hanyalah titipan. Sehingga pemimpin dan staf itu harus bersikap adil, tidak sombong, dan sewenang-wenang terhadap karyawannya atau bawahannya. Yang kedua ada risalah, yaitu mengajarkan bahwasannya manusia itu adalah pemimpin atau khalifah di bumi. Artinya setiap karyawan memiliki amanah dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada akhirat, yaitu menanamkan pemahaman bahwa hasil kerja tidak hanya dinilai dari duniawi, gaji atau promosi, tapi juga dinilai di akhirat. Ini tuh memotivasi kita untuk bekerja lebih keras, jujur, dan ikhlas. Implementasi di instansi, yaitu dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai ini bisa dimasukkan tuh lewat pembinaan rutin tentang etika kerja, menjadi kejujuran dan amanah sebagai indikator penilaian kinerja,
bukan hanya sebagai target angka. Yang terakhir, menciptakan budaya saling mengingatkan dalam kebaikan, dimanapun kita berada dan kapanpun dimana kita. Untuk soal yang nomor 3, yaitu penerapan akhlak mulia bagi akuntan dan lingkungan kerja. Konsepnya yaitu akhlak adalah perilaku sehari-hari. Akuntan memegang data keuangan yang sangat sensitif, sehingga akhlak menjadi sangat krusial. Yang pertama ada kejujuran atau siddiq, yaitu mencatat data sesuai fakta, tidak menggelembungkan atau mengecilkan angka, tidak ada fraud atau manipulasi. Selanjutnya ada kesopanan dan hormat. Artinya kita ini sebagai akuntan harus berkomunikasi dan baik kepada atasan kerja, kepada rekan kerja, dan klien kita nanti. Menyampaikan kritik atau informasi penting dengan bahasa yang santun namun juga harus tegas. Selanjutnya ada empati, artinya memahami kesulitan pihak lain. Misalnya saat kita membuat laporan keuangan, mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan atau pihak terkait, bukan hanya tekanan atasan saja. Di sini ada contoh situasinya juga, yaitu pertama saat menemukan kesalahan data. Nah, kita sebagai akuntan ini mengakui dan memperbaikinya dengan jujur, bukan menyembunyikannya. Itu gak boleh ya. Yang kedua ada pemimpin yang berakhlak akan mendengarkan masukan staf, dan staf akan menghormati pemimpin karena kepemimpinannya yang sangat adil, bukan karena takut semata. Ini menciptakan suasana kerja yang tenang, saling percaya, dan produktif. Selanjutnya untuk soal nomor 4, yaitu konsep Islam sebagai paradigma dalam hubungan pimpinan dan karyawan. Konsepnya yaitu Islam mengatur hubungan manusia atau hablum minanas dengan prinsip saling menghormati dan profesional. Yang pertama ada bagi pemimpin, yaitu kita sebagai pemimpin apalagi di dunia kerja harus bersikap adil dalam memberikan tugas dan penghargaan bagi orang yang benar-benar bekerja keras. Bisa juga kita harus menjadi contoh teladan atau uswatun hasanah. Selanjutnya menggunakan prinsip musyawarah, mengambil keputusan bersama dengan mendengarkan pendapat bawahan. Jadi kita nih sebagai pemimpin jangan semena-mena, harus mendengarkan bawahan kita kritik apa aja ya. Selanjutnya bagi karyawan, yaitu kita sebagai karyawan juga harus profesionalisme, artinya bekerja dengan sungguh-sungguh atau itqan dan tepat waktu. Kita juga harus setia dan memberikan saran yang membangun kepada pimpinan. Kita juga harus menjalankan perintah selama tidak bertentangan dengan syariat atau aturan. Implementasinya, hubungan menjadi harmonis jika didasari rasa saling menghargai sebagai sesama hamba Allah, pimpinan tidak otoriter, karyawan tidak malas, semua bergerak menuju tujuan bersama dengan semangat tim yang kuat. Untuk soal yang kelima ini yaitu konsep ijtihad dalam menghadapi tantangan di era digital. Konsepnya yaitu ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh mencari hukum atau solusi atas masalah baru yang belum ada penjelasan rincinya di dalam Al-Quran dan maupun di dalam hadis. Di era digital ini, akuntansi sekarang sudah menggunakan cloud computing, artificial intelligence atau AI, blockchain, crypto aset, dan transaksi digital lainnya. Artinya, akuntansi di era modern ini bukan hanya dituntut untuk mengerjakan tugas, menghitung angka-angka, menyelesaikan masalah dalam bidang keuangan saja,
tapi juga kita dituntut untuk bisa melakukan berbagai media sosial kita, terutama AI itu sangat penting di dunia yang modern ini. Penerapan ijtihadnya yaitu akuntan dan akademisi harus terus belajar dan berijtihad untuk menentukan standar akuntansi yang sesuai syariah terhadap teknologi yang baru ini. Misalnya, bagaimana cara mencatat aset digital, bagaimana juga kita memastikan kehalalan transaksi online, bagaimana menjaga keamanan data atau amanah di dunia maya ini. Nah, kesimpulannya yaitu akuntan muslim tidak boleh kaku, harus kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi, namun tetap berpegang teguh pada prinsip syariah. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.